Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Nanomachine chapter 81. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Pada awal scan diperlihatkan kepala Baek Oh yang telah dipenggal oleh Chun Ye-won. Kepalanya sedang dipindahkan ke tandu dan para instruktur membawanya keluar akademi. Kadet Chun Ye-won, selamat telah lulus dari tes ke-6, ucap Direktur Akademi pada Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won memberikan hormat kembali pada Direktur Akademi. Lalu para bawahan Chun Ye-won mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Selamat tuanku, kata mereka memberikan hormat sembari bercengkrama satu sama lain. Di lain sisi terlihat Samachak dipanggil oleh ayahnya. Samachak terlihat sangat senang karena sudah lama ia tidak bertemu dengan ayahnya. Ayahnya bertanya pada Samachak apakah ia telah menemukan tuan untuk dilayani pada perebutan tahta. Lalu tiba-tiba Samachak meminta maaf pada ayahnya. Ia berkata bahwa ia tidak dapat memilih seseorang dari 6 sekte besar karena hatinya terus tertuju pada Chun Ye-won. Tanpa disangka, ayahnya malah berbangga pada Samachak. Samachak pun terlihat terkejut karena perkataan ayahnya itu. Ayah menghormati keinginanmu juga. Pangeran Chun Ye-won layak untuk mendapatkan dukungan darimu, ucap ayah Samachak yang membuatnya terkejut. Scenes berganti di depan kantor Direktur Akademi. Terlihat Chun Ye-won dan Lee Ha-meng sebagai Direktur Akademi masuk ke dalam kantor, sedangkan para instruktur disuruh untuk menunggu di luar. Tiba-tiba Lee Ha-meng mengeluarkan aura yang menutupi kantor tersebut. Lalu ia berlutut di hadapan Chun Ye-won. Pangeran, Anda telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Selamat kepada Anda karena telah menyelesaikan tes ke-6. Ucap Lee Ha-meng sembari memberi hormat pada Chun Ye-won. Chun Ye-won kebingungan setelah melihat sikap Lee Ha-meng tersebut. Lalu tiba-tiba Lee Ha-meng mengambil sesuatu dari dalam saku bajunya dan berkata, "Aku adalah guardian kiri Sekte Cheonma. Aku bersumpah setia untuk mendukung Pangeran Chun Ye-won dalam pertempuran ahli waris. Sebagai buktinya, aku akan memberikan perkat ini kepada Anda," ucap Lee Ha-meng sembari berlutut di hadapan Chun Ye-won. Ye-won tidak menyetujuinya begitu saja. Chun Ye-won malah terlihat curiga padanya karena ia berpikir bahwa Lee Ha-meng adalah penasihat The Cut Lord. Tapi Lee Ha-meng berhasil menjelaskannya kembali bahwa ia sebenarnya berada dalam kondisi tidak mendukung siapapun. Dan ia pun menjelaskan bahwa para guardian dapat mengenali penerus jati dari Sekte Cheonma. Dan ia dapat merasakan penerus Cheonma itu dari dalam tubuh Chun Ye-won. Lee Ha-meng menjelaskan bahwa gerakan sword skill yang dilakukan oleh Chun Ye-won adalah gerakan Heavenly Demon yang asli. Ia menjelaskan kembali bahwa 500 tahun yang lalu gerakan Heavenly Demon yang asli ini telah dihancurkan. Terlihat pada masa itu Lord selalu didampingi oleh 3 penjaganya, yaitu Great Guardian, Guardian kiri, dan Guardian kanan. Lalu suatu masa saat Lord pada masa itu mencoba untuk berziarah ke Xinjiang, ia dan semua yang pergi dengannya pada saat itu malah pulang sebagai mayat. Chun Ye-won terkejut karena ia bingung siapa yang dapat mengalahkan salah satu dari 5 orang terkuat di Wulin. Blade God, ucap Lee Ha-meng. Blade God, aku pernah mendengar tentangnya, kata Chun Ye-won dalam hati. Diperlihatkan pada zaman itu ada seorang swordsman legendaris yang disebut Demon Sword, dan dia adalah satu-satunya yang belum terkalahkan oleh Blade God. Dan untuk persiapannya melawan Blade God, Demon Sword ini berlatih di gua penjara untuk mempelajari skill Lord yang telah terbunuh. Ia mempelajari segala yang ada di gua penjara selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Sword Master keluar dari gua penjara. Ia mencoba membuat metode baru dari skill Lord yang telah dikalahkan. Diperlihatkan, Blade God berhasil mengalahkan satu persatu dari 5 orang terkuat di Wulin, mulai dari Biksu baru Shaolin dan Yuk Jenggo sebagai salah satu dari 5 Great Warrior. Bahkan jasad dari Jacob ini ditemukan 10 hari kemudian. Lalu saat 3 dari 5 orang terkuat di Wulin telah dikalahkan, Blade God pun mulai memburu 2 orang sisanya. 4 tahun kemudian terlihat Blade God berhasil mengalahkan Saman yang menjadi salah satu orang terkuat, dan ia pun menjadikan Demon Sword sebagai lawan terakhirnya. Demon Sword mereka bertarung selama 3 hari berturut-turut, dan hasil dari pertarungan mereka ialah berakhir seri. Namun dari pertarungan tersebut, Demon Sword kehilangan lengan kanannya yang merupakan harta karun bagi seorang Lord. Setelah itu Blade God tidak pernah muncul lagi. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia tewas karena kelelahan setelah bertarung dengan Demon Sword. Setelah kejadian tersebut, kondisi sekte berubah. Sword Demon yang kehilangan lengannya mengundurkan diri dari posisi Lord, lalu diteruskan oleh putri dari mantan Lord sebelumnya. Terlihat putri ini menikah dengan 5 orang suami yang menghasilkan 6 keturunan sehingga menjadi 6 klan utama. Lalu diperlihatkan lagi Lee Ha-meng sedang bertanya pada Chun Ye-won,
"Apa Anda tahu mengapa saya menceritakan kisah ini pada Anda?" katanya. Chun Ye-won dapat menjawab dari pertanyaan Lee Ha-meng tersebut. Ia pun menjelaskan kembali bahwa tujuan dari Demonic Academy ialah untuk menemukan pewaris sejati dari sekte Cheonma. Lee Ha-meng sebagai penjaga kiri dapat mengetahui bahwa Chun Ye-won adalah pewaris sejati Cheonma karena gerakan sword yang digunakan oleh Chun Ye-won. Hal ini menyebabkan Lee Ha-meng yakin bahwa Chun Ye-won adalah penerus sejati dari Cheonma. Lalu terlihat Chun Ye-won memandang Lee Ha-meng, lalu menerima tawarannya untuk membantu Chun Ye-won. Lee Ha-meng terlihat senang, lalu mulai berlutut lagi di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won bertanya pada Lee Ha-meng, yaitu tentang tujuan lain dari Demonic Academy selain menjadi penerus Cheonma. Lalu itu ucap Lee Ha-meng. Terlihat Lee Ha-meng dan Chun Ye-won pergi ke suatu tempat. Mereka memasuki ruang bawah tanah di suatu tempat bersama dengan salah satu instruktur. Terlihat para instruktur memberi hormat pada direktur akademi. Lalu Lee Ha-meng berkata pada mereka untuk membuka pintu ke ruang bawah tanah. Mereka semua terkejut karena di umur yang masih sangat muda Chun Ye-won berhasil menyelesaikan tes ke-6. Mereka pun membukakan pintu tersebut dan masuk ke dalam. Terlihat Lee Ha-meng membawa sebuah lentera dan menunjukkan sesuatu pada Chun Ye-won. Ia berkata pada Chun Ye-won bahwa ini adalah tujuan lain dari Demonic Academy. Chun Ye-won terkejut karena yang ia lihat di sana ialah sebuah tangan dan kulit yang sudah dikeringkan. Terdapat banyak luka bekas pedang pada kulit dan tangan tersebut. Chun Ye-won membayangkan serangan yang diberikan oleh seseorang pada kulit dan tangan tersebut. Lalu ia mencoba untuk menyerangnya, tetapi berhasil dikalahkan dengan mudah. "Bagaimana bisa? Teknik blade itu ada," ucap Chun Ye-won terkejut. Lalu direktur akademi menunjukkan sebuah buku yang berada di dalam koper. Ia menjelaskan bahwa ketiga buku tersebut adalah buku True Demon Sword, 24 Demon Sword, dan Analisis Teknik Blade God. Jadi tujuan lain dari Demonic Academy ialah menemukan bakat yang dapat mengalahkan teknik Blade God ya, ucap Chun Ye-won pada Lee Ha-meng. Lee Ha-meng mengangguk, lalu diperlihatkan pertarungan antara Blade God dan Demon Sword. Terlihat Blade God berhasil memotong tangan dari Demon Sword. Lalu setelah itu Blade God tiba-tiba pergi dari pertarungan. Namun saat Demon Sword menunggu kembali Blade God, tidak pernah kembali ke hadapannya. Terlihat Lee Ha-meng pergi sembari meninggalkan kunci ruang bawah tanah pada Chun Ye-won. Buku-buku itu mulai dipindai oleh Nano satu persatu. Chun Ye-won lalu mencoba menggunakan augmented reality untuk melihat teknik Blade God. Chun Ye-won terkejut karena teknik Blade God sangat kuat, bahkan dapat mengimbangi Heavenly Demon Sword milik Cheonma. Ia terlihat senang karena ia dapat meniru gerakan dari Blade God sebagai tambahan kekuatannya. Minggu kemudian setelah Chun Ye-won lulus tes ke-6, terlihat para kadet yang tersisa hanya 64 orang dari 1000 orang. Terlihat bahwa pertempuran ahli waris kali ini berbeda dari biasanya, karena sebelumnya kadet yang lulus dari tes ke-5 membangun faksi satu sama lain. Tetapi semuanya hampir sudah dikalahkan oleh Chun Ye-won. Hingga saat ini hanya tersisa Chun Ye-won dan Chun Moo-yeon sebagai saingan satu sama lain. Scenes berganti, di sebuah lapangan terlihat para anggota pendukung Chun Moo-yeon berkumpul di lapangan. Mereka sedang berdiskusi bagaimana caranya agar menjadikan Chun Moo-yeon sebagai lord dan mengalahkan Chun Ye-won. Mereka berpikir untuk merekrut kadet yang belum memiliki faksi dan juga merekrut Samachak yang merupakan keturunan dari tetua ke-9. Dan mereka pun merencanakan tipu muslihat agar bisa menjatuhkan Chun Ye-won. Mereka membuat musuh-musuh Chun Ye-won dari 6 klan untuk melawan Chun Ye-won. Keesokan harinya di ruang pelatihan akademi terlihat Chun Ye-won sedang berlatih ilmu pedang. "Hahaha, kita berhasil Nano, kita menciptakan kembali teknik blade pertama dari Blade God," kata Chun Ye-won pada Nano sambil senang kegirangan. Scenes berubah kembali di kantin akademi. Terlihat Chun Ye-won mencium bau yang sangat enak. Lalu saat Chun Ye-won mengantri dan mendapatkan makanannya, ia terlihat kebingungan karena melihat penjaga terlihat gugup di hadapan Chun Ye-won. Tetapi Chun Ye-won lalu pergi ke tempat duduknya. Terlihat seseorang dari sekte racun memperhatikannya dari jarak jauh. Lalu Chun Ye-won mencoba makanan tersebut, lalu ia pun terkejut, tetapi langsung memakan makanannya tersebut dengan sangat lahap. "Hehehe, itu berhasil," ucap seseorang tersebut. Scenes pun berganti pada malam hari di depan fasilitas pelatihan. Mereka terlihat saling mengobrol satu sama lain. Mereka terlihat ingin makan malam bersama dengan Chun Ye-won, tetapi tidak bisa karena harus bersama dengan anggota lainnya. Terlihat pedang pertama Chun Ye-won memandang Samachak dan mencurigainya sebagai seorang gadis.
Dan saat perjalanan menuju kantin akademi, mereka tiba-tiba dicegat oleh faksi Chun Moo-yeon. Faksi Chun Ye-won ini terlihat menyeringai kecil ke arah mereka semua. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won sedang dihadang oleh 4 orang, di mana mereka adalah keturunan dari 4 klan utama. Chun Ye-won, kau pikir bisa lolos dari kami semua, kata mereka dengan mengacungkan pedangnya pada Chun Ye-won. Mereka terlihat sangat membenci Chun Ye-won karena ia telah menghancurkan hidup daripada kandidat Lord yang mereka ikuti. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Kalian pasti punya rencana lain, bukan? Kata Chun Ye-won mengejek mereka. Terlihat orang yang berada di kantin tadi tersenyum kecil. Ia terlihat senang karena Chun Ye-won telah memakan racun yang ia tambahkan pada makanannya di kantin. Ia berpikir Chun Ye-won tidak akan bertahan karena racun yang ia makan langsung masuk ke dalam dirinya. Chun Ye-won memiringkan kepalanya dengan tatapan merendahkan mereka. Hahaha, bertindaklah santai. Kau akan segera menemui bawahanmu di rumah sakit, ucap orang dari klan Poison tersebut. Bawahanku, ucap Chun Ye-won terkejut. Apa mereka bekerja sama dengan Chun Moo-yeon? Akan berbahaya jika Chun Moo-yeon sedang menyerang bawahanku, pikir Chun Ye-won dalam hatinya. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang ke arah Chun Ye-won. Tetapi saat ia mencoba menyerangnya, ia terkejut karena pedangnya langsung patah. Lalu Chun Ye-won pun langsung memotong lengan dari orang tersebut dan berkata, "Aku bilang aku tidak punya waktu," ucap Chun Ye-won dengan tatapan yang mengerikan dan bersambung. Nah, itu dia alur dari Machine God chapter 82, 83, dan 84. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga berikan like. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya jika dirasa video ini menarik atau bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.